Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses membuat database sistem penjualan. Nah, di sini terlebih dahulu kita membuka control panel, kemudian mengklik start pada Apache dan MySQL. Kita membuka jendela baru pada browser. Setelah menunggu beberapa saat, kita mengetikkan localhost untuk masuk ke sistem phpMyAdmin sendiri. Nah, di sini kita bisa membuat database penjualan sendiri. Nah, di sini kita bisa mengklik phpMyAdmin. Setelah mengklik phpMyAdmin, menunggu beberapa saat, kita masuk ke phpMyAdmin dengan membuat database dengan nama penjualan. Mengklik buat. Kemudian kita membuat nama tabel pada layar buat tabel. Kita mengetikkan dalam sistem penjualan ada penjualan sendiri, pembeli, karyawan, kemudian transaksi. Kita menunggu prosesnya sendiri karena laptopnya agak lambat. Kita mengetikkan TB barang, tabel barang. Sebenarnya untuk pemberian nama ini terserah pada kita sendiri. Nah, di sini kita mengetikkan kode barangnya sendiri. Kemudian nama barang. Yang ketiga itu satuan. Yang keempat JML _ beli. Kemudian harga barang, harga beli. Dan mengetikkan harga jual. Nah, di sini kita mengetikkan jenis voucher pada harga jual, kemudian voucher juga kepada harga beli. Kemudian jumlah beli integer, satuan voucher, nama barang voucher, kemudian kode barang voucher. Nah, di sini pemberian primary key itu pada kode barang, dan jangan lupa memberikan auto increment. Nah, jangan lupa memberikan batasan nomor. Nah, di sini jangan lupa memberikan batasan pada voucher. Di sini saya memberikan batasan pada voucher. Yang pertama itu kita tunggu beberapa saat. Oke, batasan voucher bagian pertama yaitu 20. Sebenarnya batasan voucher di sini terserah kita sendiri. Kita memberikan batasan berapa. Di sini saya menggunakan batasan 20, 30, 20. Voucher harga beli 30, voucher harga
jual adalah 30. Di sini masih tidak bisa tersimpan. Pada kode barang, di sini ternyata kode barang kita memberikan nama, memberikan jenis integer. Kemudian kita mengklik simpan. Nah, selesai pembuatan tabel barang. Nah, kita membuat tabel baru kembali dengan mengklik baru, kemudian mengetikkan kode barang, kemudian nama barang, kemudian satuan, kemudian jumlah beli, jumlah jual, yang kelima keterangan, keterangan kita kasihkan teks, kemudian jumlah jual kita integer, satuan integer, varchar, nama barang varchar dengan batasan 20. Jangan lupa memberikan auto increment, maka dia akan otomatis primary key. Kemudian mengklik simpan. Oh ya, saya lupa memberikan nama tabel. Nama tabel ini adalah tabel penjualan. Mengklik simpan. Kemudian kita membuat tabel baru lagi. Kemudian dan mengetikkan di sini nama tabel transaksi, kode barang, tanggal, dan ID pembeli. Need. Kemudian saya menambahkan kolom baru lagi dengan nama keterangan. Kita mengetikkan catatan pada kolom ke-5. Nah, yang terakhir kita mengetikkan keterangan. Nah, di sini jenisnya keterangan yaitu saya berikan varchar. Oh ya, salah teks. Kemudian catatan teks. Next saya berikan integer. Begitu pula dengan tanggal ID pembeli integer, tanggal tentunya date, kemudian auto increment, maka otomatis dia akan
primary key. Kita membuat tabel baru lagi dengan nama pembeli. Nah, di sini ID pembeli, kolom pertama, nama pembeli, alamat, dan terakhir yaitu telepon. Nah, telepon di sini saya berikan tipe varchar. Nah, di sini sebenarnya bisa integer, namun saya berikan di sini varchar. Alamat teks, nama pembeli varchar, kemudian yang jelas ID pembeli itu integer. Oh iya, saya di sini lupa memberikan batasan pada varchar. Jangan lupa memberikan batasan pada varchar. Di sini saya memberikan batasan pada varchar yaitu 30. Nah, kita membuat tabel baru lagi. Nah, nama tabelnya ini yaitu karyawan. Nah, karyawan biasa dia mempunyai kode unik seperti NIK. Kemudian kolom kedua itu nama karyawannya sendiri. Yang ketiga bagian atau level. Level ini dapat berupa kasir, admin, atau pegawai biasa. Nah, di sini saya berikan telepon, alamat saya berikan teks, telepon varchar, level itu teks, nama tentunya teks. Nah, di sini saya selalu memberikan auto increment dengan otomatis primary key. Oh ya, saya lupa memberikan batasan pada varchar. Batasan pada varchar saya berikan 30. Kita mengklik simpan. Nah, di sini sudah ada tabel karyawan, tabel pembeli, penjualan, tabel barang, dan tabel transaksi. Di sini saya coba memberikan data pada karyawan dengan angka yang sembarang dulu. Jangan dulu itu nanti kalau keluar diulang. Nah, setelah proses pembuatan tabel karyawan, pembeli, penjualan, tabel barang, transaksi selesai, kita membuat desainer dengan menghubungkan relasi antar tabel. Di sini saya menyusun tabel-tabelnya agar terlihat lebih rapi. Nah, setelah semua telah rapi, kita meng-create relation untuk menghubungkan antar tabel seperti kode barang pada tabel barang. Kita mengklik, kemudian kita hubungkan ke penjualan, ke kode barang. Di sini saya memilih restrict. Namun semua sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing.
Sini saya menyusunnya agar terlihat lebih rapi. Nah, setelah selesai, saya menghubungkan dengan meng-create kembali relation pada transaksi ID pembeli transaksi dan pembeli di kode ID-nya sebagai auto increment sendiri. Oh ya, di sini tidak bisa. Ternyata di sini penggunaan designer tidak bisa karena pada tabel transaksi ID pembeli itu belum foreign key. Nah, di sini saya belum mau menyimpan relation dengan menggunakan designer. Di sini saya mengklik icon simpan, kemudian memberikan nama penjualan, kemudian mengklik kirim. Setelah itu, saya kembali ke struktur. Di sini saya akan merelasikan dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengklik tabelnya sendiri. Nah, di sini saya mengklik tabel pembeli. Kemudian yang pertama yang saya akan relasikan yaitu yang pertama ID pembelinya sendiri. Kemudian saya mengklik penjualan, maaf. Kemudian transaksi, tabel transaksi. Nah, kodenya sendiri. Oh iya. Di sini saya belum memberikan foreign key pada tabel pembeli. Saya akan memberikan foreign key pada ID pembeli dengan mengklik index. Kemudian pada nick-nya sendiri, mengklik index. Nah, setelah selesai kita kembali ke tampilan sambungan atau biasa disebut dengan relationship. Kemudian mengklik ID pembeli pada kolom basis data penjualan. Kemudian di sini saya memilih tabel pembeli. Nah, ID pembeli. Oke, berhasil. Di sini saya tetap memilih restrict pada on delete dan on update. Nah, yang kedua saya memilih nick, tabel basis data penjualan. Kemudian memilih tabel karyawan dan simpan. Oke. Oh ya, di sini saya belum menghubungkan ID-nya sendiri, kode barang pada tabel transaksi. Saya kembali ke tampilan hubungan. Saya menambahkan kode barang pada kolom, kemudian basis data penjualan dan tabel penjualan akan otomatis ke kode barang, kemudian mengklik simpan. Nah, setelah semua selesai, kita kembali ke designer. Nah, di sini semua sudah terhubung semua antara transaksi dan pembeli. Tadi dengan menggunakan langsung designer dan insert relationship tidak bisa karena kita belum memberikan foreign key pada tabel transaksi dengan kolom ID pembeli dan kolom nick sendiri.
Nah, jika teman-teman ingin menghubungkan antara tabel transaksi dengan pembeli, nah jangan lupa memberikan foreign key-nya. Oke, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.